Teka-teki ilmiah. Bacalah kata-kata berikut. Kita sajikan 8 kata yang bentuknya sama persis. Terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama hamzah, huruf kedua dal, huruf ketiga kha, huruf keempat lam. Tetapi kalau berbeda cara bacanya, maka akan berbeda makna dan maksudnya. Apalagi kalau salah bacanya, maka bisa fatal. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayo mari kita gunakan kesempatan waktu kita, umur kita, usia kita ini untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan, yang mana kalau kita mampu memahami 8 kata yang sudah kita susunkan ini, maka insya Allah dengan ilmu-ilmu yang lain akan lebih mudah kita tundukkan. Oleh sebab itu, mari, ayo kita tundukkan teka-teki 8 kata yang sudah kita susunkan ini, yang bentuknya sama, tetapi kalau cara bacanya beda, maka makna dan artinya berbeda. Maksud dan tujuannya tentu akan berbeda juga. Oleh sebab itu, ayo kita tundukkan. Jangan ngikuti hawa nafsu terombang-ambing oleh berita sana, berita sini, berita situ. Usianya semakin tua, waktunya habis, pikirannya terkuras, tersita oleh hal-hal yang tidak ada guna dan faedahnya. Sehingga kalau malas mempelajari ilmunya Allah Azza wa Jalla, maka biasanya kalau orang sudah putus asa memperdalam ilmunya Allah, dia akan dikuasai oleh nafsunya. Sehingga setiap ngomong, setiap berpendapat, setiap apapun tanpa dasar ilmu, dia akan menggunakan hawa nafsunya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita baca kalimat yang pertama. Yang pertama adalah dibaca adakhola. Adakhola. Hamzah fathah, dal fathah, kha fathah, lam fathah. Kemudian yang kedua kita baca adkhola. Hamzah fathah, dalnya sukun, kha-nya fathah, lam fathah. Yang ketiga kita baca udkhila. Hamzahnya di dhammah, dalnya sukun, kha kasrah, lam fathah. Yang keempat, kita baca adkhulu. Hamzah fathah, dal sukun, kha-nya di dhammah, lam di dhammah. Yang kelima, kita baca udkhilu. Udkhilu. Hamzah di dhammah, dal di sukun, kha kasrah, lam di dhammah. Yang keenam, kita baca udkhulu. Hamzahnya dhammah, dalnya sukun, kha-nya fathah, lamnya dhammah. Yang ketujuh, kita baca udkhul. Hamzahnya dhammah, dalnya sukun, kha-nya dhammah, lamnya sukun. Yang kedelapan kita baca adkhil. Hamzahnya fathah, dalnya sukun, kha-nya kasrah, lamnya sukun. Yang kesembilan, silahkan dicoba sendiri. Kira-kira baca apa? Jangan sampai sama dengan yang ke 1, 2, 3 sampai ke 8. Yang kesembilan VR antum. Kalau belum bisa jawab silahkan cari di playlistnya Al-Mu'allim Center, yang playlistnya berjudul Cara Baca Kitab Kuning atau Kitab Gundul, dan juga di dalam playlist yang judulnya adalah Metode Al-Mu'allim. Ada 2 playlist, yaitu Metode Al-Mu'allim dan juga Cara Mudah Belajar Baca Kitab Kuning Gundul. Sekarang mari kita maknai, kita terjemahkan menggunakan Metode Al-Mu'allim. Yang pertama, adakhola. Adakhola, apakah telah masuk oleh dia laki-laki satu? Yang kedua, adkhola, telah memasukkan oleh dia laki-laki satu. Udkhila, yang ketiga udkhila, telah dimasukkan terhadap dia laki-laki satu. Yang keempat, adkhulu, sedang, fi'il mudhari ini, sedang masuk oleh saya. Yang kelima, udkhilu, maknanya sedang memasukkan oleh saya. Kalau adkhulu sedang masuk oleh saya masuk. Tapi kalau yang kelima ini, saya memasukkan. Kemudian yang keenam, udkhulu, sedang dimasukkan terhadap saya dimasukkan oleh seseorang. Kalau yang keenam ini. Yang ketujuh, udkhul, perintah, masuklah oleh kamu masuklah. Yang kedelapan, adkhil, masukkanlah oleh kamu. Jadi kalau udkhul, kamu masuk saja, masuk rumah. Lah kalau yang kedelapan, adkhil, masukkanlah. Berarti ada yang dimasukkan, entah itu yang dimasukkan barang
atau orang. Nah, kalau yang ketujuh, ya dia masuk sendiri. Kalau yang delapan, dia memasukkan sesuatu yang lain. Sekarang mari kita belajar men-i'rab atau mentarkib. Yang pertama, adkhala. Makna, apakah telah masuk oleh dia lelaki satu. Kalau makna bebas, apakah dia telah masuk? Nah, cuman kalau makna bebas itu dianya itu laki-laki atau perempuan, satu atau dua atau tiga, kan nggak jelas. Oleh sebab itu menggunakan makna sesuai dengan nahwu dan shorof. Apakah telah masuk oleh dia lelaki satu. Al-i'rab, i'rabnya al-hamzatu lil istifhami. Bermula hamzahnya lil istifhami, yaitu untuk istifham, pertanyaan. Mabniun, yaitu yang ditetapkan alal fathih, atas fathah. Dakhala bermula lafadz dakhala, fi'lun yaitu fi'il, wa fa'ilun dan yaitu fa'il. Dakhala bermula lafadz dakhala, fi'lun madin yaitu fi'il madhi. Lazimun yaitu yang lazim, ma'lumun yang maklum. Mabniun yaitu yang ditetapkan alal fathih, atas fathah ad-dhahiri yang nampak. Li'annahu, karena sungguhnya dia lafadz dakhala as-sahihu yaitu sahih, al-akhiru oleh akhirnya, walam yatasil dan tidak bersambung bi akhiri pada akhirnya lafadz dakhala syai'un oleh sesuatu. Wa fa'iluhu bermula fa'ilnya lafadz dakhala, dhamirun yaitu dhamir mustatarun yang disembunyikan, fihi di dalam dia lafadz dakhala, jawazan dalam keadaan boleh. Takdiruhu bermula perkiraannya dia dhamirun mustatarun, huwa yaitu dhamir huwa. Yang kedua, adkhala. Adkhala makna telah memasukkan oleh dia lelaki satu. Ini muta'addi, ada yang dimasukkan. Al-i'rab atau tarkib, al-hamzatu bermula hamzahnya harfu ziyadatin yaitu harf tambahan. Adkhala bermula fat adkhala, fi'lun yaitu fi'il, wa fa'ilun dan yaitu fa'il. Adkhala bermula fat adkhala, fi'lun madin yaitu fi'il madhi. Muta'addiyun yang muta'addi, ma'lumun yang maklum. Mabniun yaitu yang ditetapkan alal fathah, atas fathah ad-dhahiri yang nampak. Li'annahu, karena sungguhnya di lafadz dia lafadz adkhala, as-sahihu yaitu sahih, al-akhiru oleh akhirnya, walam yatasil dan tidak bersambung bi akhiri pada akhirnya lafadz adkhala syai'un oleh sesuatu pun. Wa fa'ilu bermula fa'ilnya lafadz adkhala, dhamirun yaitu dhamir mustatarun yang disembunyikan, fihi di dalam lafadz adkhala, jawazan dalam keadaan boleh. Takdiruhu bermula perkiraannya dia dhamir mustatarun, huwa yaitu dhamir huwa. Kemudian yang ketiga, udkhila. Udkhila maknanya telah dimasukkan terhadap dia lelaki satu. Al-i'rab atau tarkibnya, al-hamzatu harfu ziyadatin. Udkhila fi'lun wa naibul fa'ili. Jadi di dalam lafaz udkhila itu adalah ada naibul fa'ilnya, bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Udkhila fi'lun madin, muta'addiyun majhulun, mabniyun alal fathi ad-dhahiri, li'annahu as-sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatarun fihi jawazan, taqdiruhu huwa. Yang keempat, adkhulu. Adkhulu maknanya sedang. Ini fi'il mudhari', sedang masuk oleh saya. Al-i'rab, al-hamzatu harful mudhara'ati. Jadi hamzahnya adalah huruf mudhara'ah. Kemudian adkhulu fi'lun wa fa'ilun. Adkhulu fi'lun mudhari'un lazimun ma'lumun, marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhiru wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi wujuban. Nah, ini wujuban karena ana takdirhu ana. Ana mananya adkhulu kan sedang masuk oleh saya. Kalau mana bebas, saya sedang masuk. Yang kelima, udkhilu. Udkhilu makna sedang memasukkan oleh saya. Sedang memasukkan oleh saya. Fi'il mudhari', kemudian dia muta'addi. Al-i'rab atau at-tarkib, al-hamzatu harful mudhara'ati. Udkhilu fi'lun wa fa'ilun. Udkhilu fi'lun mudhari'un, muta'addiyun ma'lumun, marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi wujuban, taqdiruhu ana. Maknanya udkhilu sedang memasukkan oleh saya. Makna bebas, saya sedang memasukkan. Yang keenam, udkhalu. Udkhalu makna sedang dimasukkan terhadap saya. Jadi saya dimasukkan. Al-i'rab atau tarkib, al-hamzatu harful mudhara'ati.
Udkhalu fi'lun wa naibul fa'ili. Ada naibul fa'ilnya, bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Udkhalu fi'lun mudhari'un muta'addiyun majhulun marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhiru wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatarun fihi wujuban taqdiruhu ana. Yang ketujuh, udkhul. Udkhul makna masuklah oleh kamu lelaki satu. Mana bebas, masuklah gitu aja. Masuklah, tapi kalau mana bebas itu nggak jelas. Fa'ilnya siapa, laki-laki atau perempuan, satu atau dua atau tiga, kan nggak jelas. Oleh sebab itu sekali lagi selalu belajar menggunakan makna sesuai dengan nahwu. Al-i'rab, al-hamzatu harfu ziyadatin. Udkhul fi'lun wa fa'ilun. Udkhul fi'lu amrin lazimun mabniun ala syabihi bil jasmi. Mabniun ala syabihi bil jasmi, serupa dengan jazm. Wa alamatu jasmihi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi wujuban taqdiruhu anta lil mukhatabi. Yang kedelapan, adkhil. Adkhil makna masukkanlah oleh kamu lelaki satu. Al-i'rab atau tarkibnya, al-hamzatu harfu ziyadatin. Adkhil fi'lun wa fa'ilun. Adkhil fi'lu amrin muta'addiyun mabniyun ala syabihi bil jazmi wa alamatu jazmihi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi wujuban taqdiruhu anta lil mukhatabi. Inilah 8 perbedaan dari kalimat yang kelihatannya sama bentuknya, tetapi kalau salah membaca maka salah maknanya. Karena apa? Berbeda bacaannya, berbeda makna atau artinya. Adapun bentuk yang ke-9, hamzatul kholam, silahkan coba cari sendiri. Harus berbeda dengan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Silakan 9 dikerjakan. Ini insya Allah kita akan upload di channel YouTube-nya Al-Mu'allim Center. Silahkan dikerjakan yang nomor 9. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.